Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Pita Zahra dengan NPM 1703102400013. Di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan refleksi dari video yang berjudul Sharing Memahami Manusia dari video pertama hingga video ke-9 dan dikaitkan dengan profesi pekerjaan sosial serta kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia. Sebagai seseorang yang menempuh pendidikan di program studi kesejahteraan sosial, memahami manusia bukanlah sekadar bagian dari kewajiban akademik semata yang harus dipenuhi demi kelulusan. Lebih dari itu, pemahaman terhadap manusia merupakan elemen mendasar atau sebuah fondasi penting yang menjadi pijakan utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial. Kebijakan tersebut idealnya tidak hanya bersifat permukaan, tetapi mampu untuk menjangkau akar permasalahan dan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi mewujudkan kesejahteraan umum sebagai bagian dari tujuan berbangsa dan bernegara. Namun di tengah semua idealisme tersebut muncul sebuah pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita sebagai calon pekerja sosial dan agen perubahan sudah benar-benar memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam tentang manusia, baik secara individu maupun dalam konteks sosialnya? Banyak sekali teori yang muncul tentang manusia lahir dari pemikiran barat, dan meski beberapa berhasil menjawab kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial manusia, tapi sayangnya masih ada kekosongan dan ruang hampa dalam aspek spiritualnya. Manusia modern seringkali tampak jaya secara materi, namun jiwanya hampa. Dalam keramaian, mereka merasa sendiri. Dalam pencapaian, mereka merasa kosong. Angka bunuh diri pun meningkat. Ini adalah ironi zaman ini. Teori yang gagal memahami kenyataan manusia sepenuhnya akan perlahan tergeser. Inilah peluang bagi para ilmuwan sosial, termasuk kita, para pekerja sosial, untuk menghadirkan konsep baru. Konsep yang tidak hanya menjawab kebutuhan yang terlihat, tetapi juga yang tak kasat mata. Teori pada dasarnya adalah alat untuk menjelaskan realita, baik yang bisa diamati maupun yang tersembunyi. Dalam konteks manusia, realita tidak hanya observable, tetapi juga menyeluruh yang bisa dirasakan, bahkan yang tidak mampu dirasa atau disadari sekalipun. Ilmu yang kita pelajari tidak hanya berbicara tentang perilaku yang terlihat, tetapi tentang dunia dalam pikiran, perasaan, keyakinan, dan fitrah manusia itu sendiri. Worldview atau cara kita memandang dunia adalah jendela yang menentukan bagaimana kita menilai diri, berinteraksi dengan orang lain, serta menjalani hidup. Tanpa menyadari cara pandang ini, kita bisa salah dalam memahami manusia. Sebagai calon pekerja sosial, refleksi terhadap worldview ini penting karena hal ini bisa menjadi sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, bahkan trauma masa lalu. Dan kita tidak hanya hadir untuk membantu, tetapi juga berusaha untuk tidak menjadi bagian dari suatu masalah. Pekerjaan sosial bukanlah sekadar profesi yang dijalani untuk memenuhi kewajiban atau mencari penghasilan, melainkan merupakan sebuah panggilan jiwa, sebuah dedikasi untuk memberdayakan individu, keluarga, serta komunitas agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dan menyeluruh. Fokus kami tidak hanya terbatas pada upaya penyembuhan atau penanganan masalah yang sudah terjadi atau kuratif, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan yang bertujuan untuk menghindari munculnya berbagai bentuk permasalahan sosial baru di masa depan. Di konteks Indonesia, peran pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap kelompok rentan, proses rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat. Semua itu dilakukan dalam realitas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religius, yang kerap kali menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem keyakinan dan cara hidup mereka. Maka, pekerjaan sosial di Indonesia juga harus mampu menghargai dan beradaptasi dengan keragaman nilai-nilai tersebut dalam praktiknya. Maka, memahami manusia berarti juga memahami peradaban, karena peradaban adalah gabungan antara insan, alam, serta waktu. Jika kita ingin menciptakan kesejahteraan yang hakiki, kita harus bergerak seirama dengan unsur-unsur pembentuk peradaban tersebut. Manusia diciptakan dengan fitrah, dan fitrah itu mendorong manusia untuk mengenali tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya, untuk berbuat baik, memberi manfaat dalam hidup, dalam kebermaknaan.
Sebagai pekerja sosial, kita hadir bukan hanya untuk memberikan solusi, tapi untuk menyalakan kembali fitrah yang seringkali nyaris padam. Empowerment profession seperti pekerja sosial hadir untuk melihat manusia sebagai makhluk yang utuh, dari segi jasmani, sosial, moral, serta spiritualnya. Dalam konteks Indonesia, refleksi dalam video ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan material saja, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat antara individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama, serta dengan lingkungan sosialnya. Pekerjaan sosial di Indonesia harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemberi solusi, tetapi juga sebagai katalisator untuk memberdayakan manusia, membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Untuk itu, kita perlu terus mengembangkan cara pandang yang lebih menyeluruh dan sensitif terhadap kondisi masyarakat, serta berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan yang benar-benar mencakup segala aspek kehidupan manusia di Indonesia. Dan pada akhirnya, seperti yang ditekankan dalam video pekerjaan sosial ini, adalah perjuangan kemanusiaan yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang fitrah manusia, tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini dapat menjadi pemantik semangat untuk kita menjadi mahasiswa kesejahteraan sosial dan calon pekerja sosial di masa depan yang berintegritas. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.